larangan agar kita jangan merasa diri lebih baik. Jadi jangan kita merasa diri lebih baik. Itu larangannya. Jadi kita di dalam Islam itu dilarang kalau kita itu merasa diri kita paling baik, dilarang dalam Islam. Makanya dalam kontekstual di mana ajaran agama kita mengajarkan kepada kita sebagai pemeluk agamanya, menjadi baik itu adalah sesuatu yang harus. Merasa baik jangan. Ya, baik merasa boleh. Menjadi pintar itu harus. Ya, menjadi pintar itu harus. Merasa pintar jangan. Pintar merasa boleh. Jadi ketika itu ada dalam kehidupan kita, di saat keharusan menjadi baik itu ada dalam kolbu kita, maka semangat kita mencari kebaikan dan untuk menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Namun, kita nggak pernah merasa diri kita itu baik. Nah, itu yang bagus. Jangan merasa diri kita itu baik. Tapi kita harus pandai apa? Pandai baik merasa. Kalau baik merasa itu artinya bahwa diri kita itu banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan pada diri kita sehingga ada motivasi kita untuk mencari kebaikan-kebaikan yang dapat memberikan pengaruh positif dalam hidup kita. Maksudnya orang yang mengatakan bahwa baik merasa itu adalah sesuatu yang tawadu. Jadi ada sifat tawadu di situ, rendah. Baik merasa. Ini permainan kata, saudara ya. Kata orang misalnya bilang seperti apa? Ya, orang itu merasa pintar, sombong. Betul nggak? Kalau orang merasa pintar jadi sombong. Tapi kalau pintar merasa tawadu. Orang itu merasa baik, sombong. Tapi kalau baik merasa tawadu. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi kita sebagai umat Rasul untuk banyak baik merasa dan memotivasi diri kita untuk menjadi orang yang baik. Gitu. Terutama baik di hadapan Allah dan baik di hadapan seluruh manusia. Makanya sampai dalam hadis dikatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya. Jadi kalau dia menjadi manusia bermanfaat untuk manusia lainnya, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik. Tapi ketika dia merasa baik, lalu kemudian tidak berguna di hadapan orang lain, justru membuat satu bentuk kekacauan misalnya, mengundang fitnah, ghibah, dan seterusnya, maka dia bukan orang baik. Orang baik itu adalah berguna bagi masyarakat di sekitarnya, bagi lingkungannya. Apabila dia berkata, perkataannya menjadi nasihat. Apabila dia bersikap, sikapnya menjadi akhlak. Dan begitu seterusnya. Itulah orang-orang yang disebut baik di hadapan Allah dan juga baik di hadapan manusia. Nah, Rasulullah melarang kita, jangan kita menjadi manusia yang paling baik. Jangan merasa maksudnya. Jangan merasa kita menjadi manusia yang paling baik. Begitu. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan dan firmankan, wa qala ta'ala, huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Surah An-Najm ayat 32. Apa kata Allah dalam Al-Quran ini? Huwa a'lamu bikum id ansa'akum minal ard. Dialah Allah yang lebih mengetahui keadaan kamu. Dia Allah mengetahui perihal kamu. Id ansa'akum minal ard. Ketika Allah menciptakan kamu dari tanah. Jadi Allah yang tahu percis dari bahan apa kamu dicipta itu Allah yang tahu. Dari tanah bagaimana Allah tahu. Jadi perihal kamu tuh Allah tahu, kata. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dan juga pada saat kamu itu menjadi janin dalam perut ibu kalian, ya, Allah tahu. Janin kamu dititipkan dalam rahim ibumu, bagaimana pergerakannya Allah tahu, sampai ruhnya dititipkan Allah tahu. Oleh karena itu semua, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian mengatakan dirimu
bahwa dirimu itu adalah yang paling suci. Dirimu itu adalah yang paling baik. Jangan kau katakan itu. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang mengetahui terhadap orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa, Allah tahu. Jadi jangan kita merasa diri kita itu paling baik. Nggak boleh, saudara. Sering saya ungkapkan di hadapan jamaah, saudara. Pernah kita dengar tentang hadis dua perkara yang bagus dan tidak bisa dikalahkan oleh perkara yang lain kebaikannya, yaitu berbaik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada manusia. Dan ada lagi dua perkara yang buruk yang tidak akan pernah bisa dikalahkan keburukannya oleh keburukan apapun, kecuali ini yang paling buruk, yaitu suudzon kepada Allah dan suudzon kepada makhluk-makhluk Allah, dalam hal ini kepada manusia. Nah, ternyata saudara, hadis ini Rasul mengharamkan kita suudzon kepada makhluk, kepada manusia atau kepada orang lain. Rasul haramkan itu, nggak boleh. Tapi Rasul menyuruh, bahkan mewajibkan kita husnudzon kepada orang lain. Dua kalimat ini, saudara, ternyata dibalik untuk diri kita. Bagi diri kita, kita harus banyak suudzon pada diri kita, bukan pada orang lain. Maka wajib kita suudzon pada diri kita, berburuk sangka terhadap diri kita sendiri. Dan haram kita berbaik sangka pada diri kita. Karena kalau kita berbaik sangka pada diri kita, jadi apa? Jadi ujub. Jadi bangga diri, jadi sombong. Tapi yang bagus apa? Suudzon. Maksudnya apa suudzon itu? Mengakui bahwa diri kita adalah orang yang lemah. Contoh misalnya begini. Ketika kita sholat, selesai kita sholat, kita berdoa, ya Allah, rasanya diri saya ini banyak keliru dalam sholat, ya Allah. Banyak gerakan-gerakan sholat yang tidak sempurna. Banyak bacaan-bacaan sholat yang tidak fasih. Saya suudzon pada diri saya, ya Allah. Kau yang maha tahu. Itu wajib, saudara. Jangan kita husnudzon. Ketika kita udah sholat pada diri kita, kita bilang, pasti sholat gue diterima. Itu nggak boleh. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Tapi husnudzon berlaku pada orang lain. Suudzon berlaku pada diri kita. Dan nggak boleh husnudzon berlaku pada diri kita. Suudzon saja berlakunya untuk diri kita. Bisa dipahami ini? Ya, kalau kita pengen menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, saudara, tentang perihal kita semua. Dari apa kamu diciptakan. Lalu kemudian Allah pun paham, ya, kita pada saat menjadi janin dalam perut ibu kita, sehingga tidak ada lagi kalimat-kalimat merasa diri yang paling benar, yang paling suci, tidak ada lagi. Allah tahu orang-orang yang takwa di antara kalian. Begitu juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzakku anfusakumullahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Rawahul Muslim. La tuzakku, jangan kamu katakan pada diri kalian adalah orang yang suci. La tuzakku anfusakum. Jangan kau katakan pada diri kalian adalah orang yang suci. Allahu a'lam, Allah tahu bi ahlil birri, orang-orang yang berbuat kebaikan atau orang-orang yang baik minkum di antara kalian. Nah, di sini tugas kita, saudara, untuk membenahi diri agar jangan merasa suci, agar jangan merasa diri kita paling benar, agar jangan merasa diri kita paling baik. Husnudzon kepada orang wajib, suudzon kepada diri kita wajib. Husnudzon wajib buat orang, tapi untuk diri kita haram. Wajib diri kita adalah suudzon saja, pada diri kita saja. Itu kalau kita pengen membentuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Makanya kadang-kadang orang itu baru bisa sholat 1 tahun aja udah sombong banget ya. Iya. Baru sholat 1 tahun lamanya ditambah tahajud merasa wah udah pada surga bener deh. Kalau orang begitu, saudara, udah dikatakan nama Allah bahwa dia sombong. Seolah-olah dia tahu bahwa dia itu ada di surga.
Padahal sholatnya aja masih berantakan. Ya, sholatnya masih berantakan. Bahkan juga banyak hal-hal lain yang dilakukannya dalam perkara-perkara kebaikan. Masih banyak riaknya, masih banyak ujubnya. Tapi dia nggak akuin itu, saudara. Nah, bagaimana kita mau disebut menjadi orang baik kalau suudzon ya pada orang lain selalu ada, tapi sama dirinya nggak pernah ada. Ya, banyak keburukan yang dilakukan oleh dia. Kalau ibadah pengen ria, ujub, takabur dan seterusnya, ingin menjadi orang yang paling baik, nggak bisa. Nah, ini banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu saudara yang dilarang Rasulullah kepada kita. Maka itu kita itu harus pandai melihat keburukan pada diri kita ketimbang pada orang lain. Kalau kita pengen menjadi manusia terbaik yang Allah berikan rahmat buat kita. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan begini, saudara. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, yubsiru ahadukumul qadah fi a'yuni akhi wa yansal jazal awil jaza' fi aini nafsih, rawahul Bukhari. Ya, yubsiru ahadukumul qadah fi a'yuni akhi. Apa maksudnya? Salah seorang di antara kalian pandai melihat kotoran-kotoran kecil pada saudaranya. Pandai melihat kotoran kecil pada saudaranya, pada orang lain. Wa yansal jazal awil jaza' fi aini nafsih. Tapi dia lupa bahwa di bolak matanya ada kayu besar yang dia tidak pernah kontrol bahwa di matanya itu ada kayu besar. Kerikil yang kotoran kecil di mata saudaranya dia lihat, tapi kotoran besar artinya kayu yang besar di mata dia nggak pernah lihat. Apa maksudnya itu? Itu bahasa kiasan tuh. Apa maksudnya? Hadis Nabi itu perlu dipikirkan. Apa maksudnya itu? Maksudnya pandai ngelihat keburukan orang, tapi nggak pandai melihat keburukan dirinya. Jadi dia merasa dirinya paling pintar, paling benar gitu. Itu nggak boleh. Kalau ada pepatah mengatakan tuh apa? Semut di seberang lautan tampak jelas terlihat, namun gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nah itu kan peribahasa tuh ya. Peribahasa. Maksudnya apa? Itu orang kalau ngelihat keburukan orang lain paling pinter gitu. Tapi ketika ngelihat keburukan sendiri, nggak pernah tahu dia. Bahkan dia melupakan keburukan dirinya. Na'udzubillah. Ini yang menyebabkan manusia celaka. Kita nggak pengen jadi manusia seperti itu, saudara. Coba lihat sahabat-sahabat Nabi. Sebut saja Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Umar ibn Khattab. Utsman ibn Affan. Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Auf. Seluruh sahabatnya memiliki sifat ketawaduan dan tidak pernah ingin disebut orang baik. Beliau saja sekali bersahabat yang dijamin surga, nggak pernah mau disebut jadi orang baik. Jadi kalau dipuji orang tuh sebenarnya dia takut, sudah. Bagaimana kita yang haus dengan pujian makhluk? Sahabat-sahabat pada menangis kalau dipuji oleh orang bahwa dirinya itu orang baik. Gitu. Menangis karena dia takut riya dalam hatinya. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan, walastu bi khairikum, aku ini bukan orang yang terbaik di antara kalian. Saking tawaduknya, saudara. Di saat beliau berpidato menjadi pemimpin ketika itu, salah satu kalimat yang diucapkan itu, Ayuhan nas fa inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, sungguh hari ini, detik ini aku diangkat menjadi pemimpin atas kalian. Walastu bi khairikum, padahal aku bukan orang terbaik. Maksudnya masih banyak orang-orang yang baik. Dengan tawadunya Abu Bakar. Pantas kalau ada doa beliau, Abu Bakar As-Siddiq, ketika mendapat pujian dari orang, sehingga dia selalu berdoa. Ini mengamalkan hadis Rasulullah. Beliau selalu berdoa ketika dipuji oleh orang. Ini doanya yang sudah termaktub dalam kitab-kitab ulama salaf. Ya. Apa doanya Abu Bakar ketika dipuji oleh orang? Kata Abu Bakar ketika dipuji dia berdoa, Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum.
Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Masya Allah. Ini doa yang luar biasa, saudara. Ya, ketika dia mendapat pujian dari orang, maka Abu Bakar berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang lebih mengetahui. Engkau lebih tahu tentang keadaan diriku, ya, daripada diriku sendiri. Engkau Tuhan yang lebih tahu tentang keadaan diriku daripada diriku sendiri. Ya kan? Engkau yang lebih tahu daripada diriku sendiri. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Dan aku lebih mengetahui daripada mereka yang memujiku. Aku mengetahui dan aku lebih mengetahui tentang pujian-pujian mereka manusia kepadaku. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku yang terbaik mimma dari apa-apa yadhunnun yang mereka sangkakan padaku. Jadi kalau mereka menyangkakan sesuatu bahwa diri Abu Bakar adalah baik, maka dia minta dijadikan bahwa sangkaan hamba itu kepada dirinya harus minta dijadikan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Waghfirli, dan ampuni aku ya Rabb, ma la ya'lamun, sesuatu yang mereka tidak pernah tahu. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan pernah hukum aku terhadap sesuatu yang mereka katakan. Masya Allah. Saudara, ini doa kalau kita amalkan luar biasa. Kalau kita amalkan luar biasa. Kita kembali kepada Allah. Bahwa Allah yang lebih mengetahui perihal diri kita ketimbang diri kita sendiri. Kita hanya bisa tahu tentang pujian orang. Ketika orang memuji kita, kita tahu itu adalah pujian baik dari orang itu kepada kita. Tapi kita nggak pernah tahu tentang kekotoran diri kita kayak apa. Allah yang maha tahu. Maka ketika pujian itu dilontarkan padanya, Abu Bakar meminta kepada Allah supaya dijadikan kebaikan terhadap sesuatu yang mereka sangkakan. Mereka sangkakan, ini tawadunya Abu Bakar. Ya, padahal banyak keburukan-keburukan kata Abu Bakar yang aku lakukan yang aku nggak pernah tahu, tapi Allah yang tahu. Sehingga manusia mengiranya aku adalah baik. Maka jadikan yang terbaik dari apa yang mereka sangkakan kepadaku ya Rabb. Waghfirli, dan ampuni aku ya Rabb. Pada sesuatu yang mereka tidak pernah ketahui. Jadi mereka nggak pernah tahu tentang diriku, maafkan aku ya Rabb. Wala tu'akhidni, dan jangan pernah hukum aku terhadap apa yang mereka katakan. Artinya hukum apa? Membuat dia ria. Kalau kita dipuji orang, membuat kita ria, kita ujub, dan seterusnya. Jangan hukum seperti itu ya Rabb. Semakin dia tawab. Saudara, kalau dipuji orang kira-kira nikmat nggak? Enak nggak kira-kira? Enak ya. Kalau dipuji orang, misalnya antum datang ke masjid, ke musola, apa kata orang? Pak Parno luar biasa ibadahnya. Ahli surga dah Pak Parno. Enak nggak dengarnya? Enak kan? Enak. Tuh kalau kita mendengar sesuatu yang begitu tuh, yang enak-enak, kembalikan nama Allah. Kembalikan. Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, Engkau lebih tahu perihal diriku daripada diriku sendiri. Baca doa ini. Itu akan jadi pahala buat kita. Akan menjadi pahala. Kalau kita mengamalkan doa ini di saat pujian-pujian itu datang kepada kita. Jangan kita merasa bahwa ketika kita udah bisa melakukan kebaikan lalu dipuji orang, kita bangga diri. Itu akan menghancurkan daripada pahala amal kebaikan kita itu sendiri, saudara. Masya Allah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, penting ini kita pahami. Maka pantas kalau di dalam Al-Quran ya, rahmat kasih sayang Allah itu hanya berputar pada orang-orang yang baik saja. Ingat saudara, rahmat itu kasih sayang Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak baik merasa katanya dapat rahmat, keliru. Karena rahmat Allah berputarnya pada orang yang baik saja. Baik menurut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya baik, padahal dirinya kotor, dia merasa baik. Dia mengatakan rahmat itu selalu ada pada diriku. Kasih sayang Allah ada pada diriku, keliru. Dia bukan rahmat. Dia bukan rahmat.
Tapi istidraj yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang macam itu. Istidraj, satu bentuk kelebihan yang membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang yang muhsin, orang yang baik itu rahmat didapat. Allah memang mengelilingi rahmatnya bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang baik yang gak pernah ingin dipuji orang. Orang baik yang gak pernah angkuh dalam hidupnya. Orang baik yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan keikhlasan hatinya, bukan karena nafsunya. Subhanallah. Maka jadilah kita orang-orang yang baik dan jangan pernah kita merasa menjadi orang baik. Tapi katakan bahwa diri kita adalah orang yang masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga memicu diri kita untuk selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dirahmati Allah. Ya, lanjut. Para ulama kita menyebutkan ya tentang masalah kebaikan-kebaikan ini. Qala al-ulama al-mabda'u alladhi yajibu al-iltizamu bihi laisa da'iman ash-shu'uru bir-ridha walakin istamara bi muhawalati tahsini nafsika lil afdal. Apa maksudnya? Al-mabda'u alladhi yajibu al-iltizamu bihi. Prinsip yang harus dipegang oleh manusia adalah laisa daiman asy'ur birridha. Jangan selalu merasa diri sudah baik. Jangan selalu merasa diri sudah baik. Prinsip yang harus dipegang oleh umat Rasulullah adalah jangan merasa diri kita ini sudah baik. Katakan diri kita ini belum baik. Katakan belum baik. Walakin istamara bi muhawalati tahsini nafsika lil afdal. Akan tetapi berusaha terus untuk memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik menurut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Tuh. Jadi berusaha terus untuk menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dirahmati Allah. Kita kan sering juga mendengar begini ya. Ya, mendengar begini saudara. Kalau orang disakitin sama orang gitu ya, disakitin, katakan difitnah gitu ya, kita dianggap bodoh misalnya gitu ya, kita dianggap orang ya orang kampung, kita dianggap orang yang nggak berguna, misalnya begitulah, misalnya begitu. Banyak orang ngoceh kepada kita seperti itu, dia menghina kita seperti itu. Ada nggak hati rasa dendam kepada mereka? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Umumnya manusia, ada nggak? Ada pastinya. Ada. Bukti dendam antum itu harus dengan apa kira-kira? Ketika antum mendapatkan fitnah seperti itu, katakan gunjingan seperti itu, atau celaan orang seperti itu, orang-orang beriman, kata Sayyidina Ali, dia tersenyum. Dia mesti tersenyum dan mengembalikan kepada Allah. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kamu boleh dendam kepada mereka. Loh, kan katanya dendam nggak boleh. Ada dendam yang dibolehkan. Sama seperti tadi suudon. Suudon dilarang sama orang. Tapi suudon dibenarkan untuk diri kita. Betul. Dendam juga sama kata Sayyidina Ali. Dendam itu sama orang lain nggak boleh. Tapi ada dendam yang dibolehkan. Ketika kamu difitnah seperti itu, digunjing seperti itu, dibilang orang kampung, orang desa, orang miskin, orang nggak berguna begitu ya. Maka dendammu harus kamu wujudkan dengan apa? Dengan perubahan dirimu untuk menjadi yang terbaik dari mereka. Itu dendam namanya. Ya, wa qala Ali karamallahu wajhah afdalu intiqamin huwa an taj'ala nafsaka afdala. Seutama-utamanya atau balas dendam yang terbaik adalah menjadikan dirimu harus lebih baik. Balas dendam yang baik adalah menjadikan dirimu harus menjadi lebih baik. Jadi kalau kita dibilang orang kampung, kemudian dibilang orang yang nggak berguna, maka kita harus merubah diri kita untuk menjadi orang berguna, yang lebih berguna. Tunjukkan akhlak kepada mereka. Itu boleh kata sendiri, dendam. Dendam untuk merubah diri kita. Cuma tentu saja perubahan diri kita dengan cara yang baik. Banyak berdoa kepada Allah, berusaha yang gigih gitu. Kemudian bekerja keras, ya, tetap husnuzon kepada orang lain, gitu. Lakukan, nanti ada hal yang terbaik dititipkan sama Allah.
Jangan mentang-mentang dendam untuk merubah diri kita, ngepet. Nggak boleh ngepet. Atau nuyul ya. Ya dia nuyul, dia ngepet, dia apa lagi? Dia muja, dia apa lagi tuh? Pesugihan dan sebagainya ya. Karena untuk apa? Untuk menyaingi dengan fitnah dia. Katanya dendam itu boleh, bukan begitu caranya. Tapi yang boleh itu dendamnya dengan cara yang baik. Ya, kita merubah diri kita dengan banyak berdoa, dekat dengan Allah, berusaha dengan gigi, banyak juga kita husnudon nama orang, insya Allah ada keterbaikan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah, saya yakin saudara, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah merasa dirinya yang paling baik. Justru dia akan mengatakan dirinya adalah orang yang paling kotor di hadapan Allah, sehingga memicu diri mereka untuk tetap tunduk dan patuh kepada Allah. Mudah-mudahan antum masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.